Halo sobat-sobat Bimbel Cahaya Batam, bertemu kembali di channel YouTube Bimbel Cahaya Batam. Bila Anda tekun, Anda menang. Melalui video kali ini, kita akan mempelajari mengenai relasi, fungsi atau pemetaan, korespondensi satu-satu. Apa persamaan dari ketiganya dan apa pula perbedaannya? Mari kita pelajari bersama dan tetap semangat. Kita akan mempelajari yang pertama, relasi. Relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Sebuah relasi memiliki nama atau syarat relasi. Contohnya, himpunan A dan himpunan B dapat dihubungkan dengan sebuah relasi faktor dari A 1, 2, 3, 4, B 3, 4, 5. Contoh yang kedua adalah himpunan pemain sepak bola dengan nomor punggungnya. Di sini saya ambil 5 pemain Manchester United, pemain legendaris yang berbeda masa, memiliki nomor punggung yang sama. Ini merupakan relasi karena memang betul nomor punggung itu pernah mereka pakai. Relasi, pemetaan atau fungsi, dan korespondensi satu-satu dapat disajikan dalam diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Dalam hal ini kita mengambil contoh satu untuk kita sajikan dan kalian bisa lihat. Contoh satu ini akan kita sajikan ke dalam 3 penyajian. Yang pertama diagram panah, lalu yang kedua diagram kartesius, lalu yang ketiga pasangan berurutan. Yang pertama kita gunakan diagram panah. Kita buat oval, petak juga bisa, bentuknya bebas. Ini himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4. Himpunan B beranggotakan 3, 4, 5. Lalu aturan ataupun relasi antara A dan B adalah faktor dari. Faktor dari A, faktor dari B. Berarti kita lihat satu-satu. 1 faktor dari 3 kita hubungkan, 1 faktor dari 4, 1 faktor dari 5. Faktor itu maksudnya adalah bilangan yang dapat membagi. 1 dapat membagi 3, 1 dapat membagi 4, dan seterusnya. 2 ke 4, ya, 2 faktor dari 4. 3 tidak. Ya. Tidak, 3 ini tidak faktor dari 4. 2 selesai, sekarang 3 faktor dari 3. Ya, 3 ke 4 tidak, 3 ke 5 juga tidak. Sekarang yang terakhir 4 faktor dari 4. Ya. Jadi garis-garis atau panah-panah ini merupakan penghubung ataupun relasi dengan nama relasinya adalah faktor dari. Melalui penyajian diagram panah ini kita ketahui daerah asal atau istilahnya domain adalah himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, sedangkan daerah kawan adalah himpunan B yaitu beranggotakan 3, 4, 5. Yang dipasangkan dari himpunan A ke himpunan B 3, 4, 5. Jadi 3, 4, 5 yang dipasangkan sekaligus merupakan daerah range atau hasil. Yang kedua kita akan membuat diagram kartesius. Diagram kartesius. Kita buat angka-angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Ini himpunan A ya. Yang horizontal himpunan A, vertikal himpunan B. 1 ya, 1 faktor dari 3. Ya, himpunan B dimulai dari angka 3. Nih, 3. 1 faktor dari 4. 1 faktor dari 5. Kalau diagram panah tadi 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5 sama, tapi ini dalam diagram kartesius 2 faktor dari 2.
2 faktor dari 4. Lalu 3 faktor dari 3. 4 yang terakhir faktor dari 4. Ya. Ini relasi antara A dan B dengan nama relasinya faktor dari. Penyajian yang ketiga, pasangan berurutan. Pasangan berurutan kita sajikan mirip dengan membuat himpunan, di mana setiap pasangan 1, 3, A-nya di sebelah kiri, B-nya sebelah kanan. 1, 3, lalu kembali lagi 1, 1, 4, 1, 5. 1 sudah selesai, lanjut ke 2. 2 ke 2 ya, dipasangkan ke 2, 2 dipasangkan lagi ke 4. Setelah 2, sekarang 3. 3 dipasangkan ke 3. Yang terakhir 4 dipasangkan ke 4. Jadi saya ulangi. Pasangan berurutan AB, 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 mulai dari yang paling atas. Sekarang kita akan melanjutkan ke fungsi atau pemetaan. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu fungsi. Fungsi adalah bagian dari relasi yang memiliki beberapa aturan. Yang pertama, semua anggota domain ataupun himpunan daerah asal harus dipasangkan. Tidak boleh ada satupun yang tidak berpasangan. Yang kedua, setiap anggota domain tidak boleh memiliki lebih dari satu pasangan atau tidak boleh bercabang. Yang ketiga, beberapa anggota domain boleh dipasangkan ke satu anggota kodomain ataupun daerah kawan. Yang keempat, beberapa anggota kodomain boleh tidak dipasangkan. Jadi fungsi atau pemetaan mempunyai aturan, sehingga fungsi merupakan bagian dari relasi karena ada aturan hubungannya, tetapi relasi bukan berarti fungsi. Tetapi ada juga relasi boleh masuk ke fungsi jika mengikuti aturan yang telah diberikan. Di sebelah kiri saya gambarkan himpunan X, di sebelah kanan himpunan Y. X beranggotakan 1, 2, 3. Y beranggotakan 2, 3, 4, 5, 6. Syarat atau nama relasinya, setengah dari. Berarti bisa kita hubungkan 1 ke 2, 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6. Ini merupakan relasi yang juga fungsi. Untuk mengetahui ataupun ingin membentuk banyak pemetaan yang memungkinkan dibentuk adalah menggunakan rumus banyak anggota kodomain pangkat banyak anggota domain. Disingkat atau disimbolkan N kodomain pangkat N domain. Ya, contoh ya. Contoh, himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, boleh dibaca di depan. Himpunan B beranggotakan X dan Y. Diminta hitung banyak fungsi yang memungkinkan jika himpunan A dipetakan ke himpunan B. Lalu yang kedua, gambarkan dalam diagram panah. Ya.
Jadi yang pertama kita jawab berarti apa? Pangkat apa? N? N apa? Pangkat N apa? NB, bagus. Kodomain pangkat N? NA. Nilainya? NB-nya berapa? Banyak? 2. Pangkat? 2 pangkat 3. Berapa? Berarti 8 fungsi yang boleh digambarkan. Oke, ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasang yang harus mengikuti syarat fungsi. Kita ingin membuat fungsi dari gambar-gambar ini, ya, diagram panah, tapi mengikuti syaratnya. Harus mengikuti syarat. Gambarnya tak boleh sama, harus berbeda. Katanya 8 fungsi yang dapat dibentuk. Ya. Ini daerah, apa ini? Himpunan A, daerah domain atau asal, ini kodomain. Kita akan menghubungkan domain dengan kodomain mengikuti persyaratan yang telah kita pelajari sebelumnya. Saya kasih contoh, lalu saya panggil satu orang secara acak. Harus siap. Ya, yang pertama. Saya buat ini, gambarkan yang pertama. Setelah itu nomor 2 bisa di sini. Feby, silakan. Akan gambar di sini. Oke. Masuk ya. Sesuai dengan persyaratan. Perhatikan. Sesuai dengan persyaratan ya. Yang pertama, Feby di sana. Oke, perhatikan ke depan. Daerah domain dipasangkan. Lalu yang kedua, anggota domain tidak bercabang. Yang ketiga, apa? Apa syarat yang ketiga? Ayo, apa syarat ketiga tadi? Kodomain boleh bercabang, ya, atau memiliki 2 pasangan atau lebih dari 1 pasangan di domain. Ya, ini bercabang. Y-nya bercabang. Boleh. Yang terakhir, anggota kodomain, beberapa anggota kodomain boleh tak dipasangkan, tetapi pada contoh ini dipasangkan. Jadi kalau dipasangkan ya berarti mengikuti syarat juga. Kalau yang ini syarat yang keempat, dia mengikuti juga, boleh beberapa dari anggota kodomain boleh tidak dipasangkan. Yang pertama dan kedua masuk ke syarat fungsi. Terima kasih. Selanjutnya siapa kau panggil? Kesia. Kesia, maju. Yang lain boleh dipikir-pikirkan. Nanti kalau dipanggil sama si Kesia siap. Selanjutnya siapa kamu mau pilih? Chelsea. Yosima. Yang terakhir biasanya paling sulit. Ya, yang terakhir, jadi dipikir-pikirkan apa jawabannya. Nggak boleh sama. Ya, Yosima membuat gambar berlawanan dengan ini ya. Kalau yang ketiga ini kodomainnya X mempunyai cabang ke-23, sedangkan ini Y-nya ke-23, 1 ke X, kebalikan dari sangat mantap. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke.
Terima kasih Yasiman. Yang lain siapa setelahmu? Bulan. Bulan, maju. Ya, situ aja berdiri Bulan. Oke. 13 ke X. 13 ke X. Belum ada di apa ya? Belum ada yang memakai 13 ke X. 2 ke Y. Beda dari yang lain dan mengikuti syarat. Juli, maju Juli. Ya, yang dibuat Juli kayaknya mirip ya dengan yang lain, ada? Coba kita cek. 12 ke X, 12 ke X, 12 ke X. Enggak, belum ada. 12 ke X, 3 ke Y. Mantap. Terima kasih Juli. Wah, pintar-pintar kalian ya. Yang terakhir ya, si Albert. Oke, thank you Albert. Sebagai tugas kalian, kebalikannya, himpunan ini kan himpunan A dipetakan ke himpunan B. Sekarang himpunan B dipetakan terhadap himpunan A. Berarti rumusnya NA pangkat NB. Berarti berapa pangkat berapa? 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. Berarti pemetaan yang dapat dimungkinkan dari situ ada berapa? 9. Sekarang kita lanjutkan mempelajari rumus dan nilai fungsi. Fungsi dinotasikan fungsi f, di mana anggota x dipetakan terhadap y dengan rumus ax tambah c, atau biasa ditulis fx sama dengan ax tambah c. Inilah rumus fungsinya. Contoh, kalian bisa lihat pertanyaannya di sebelah kanan. Suatu fungsi atau pemetaan memetakan himpunan A ke B dengan rumus fungsi 2x tambah 1. Jika domainnya x di mana x lebih kecil sama dengan 3, x elemen bilangan asli, maka tentukan rumus fungsinya, tabulasikan anggota dari himpunan A atau himpunan domain. Lalu bagian C, hasil pemetaan atau range A ke B. Jika nilai fx sama dengan 7, maka nilai x pada domain berapa? Mari kita kerjakan. Bagian A, rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x tambah 1. Lalu B, kita mau tabulasikan anggota himpunan A sama dengan, katanya X lebih kecil sama dengan 3. Mulai dari bilangan asli, berarti mulai dari 1, 2, 3. Ya, berarti anggotanya A, himpunan A adalah 1, 2, 3. Daerah hasil atau range pada kodomain kita masukkan ke rumus fx 2x tambah 1 berarti f1 fungsi 1 dipetakan terhadap rumus 2, kita masukkan 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 3. F2 fungsi 2 kita petakan terhadap rumus ke himpunan B, 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 5. Fungsi 3
2 kali 3 tambah 1 sama dengan 7. Berarti jika A1 B-nya 3, A2 B-nya 5, A3 B-nya 7. Bagian yang terakhir pada contoh soal ini, jika fx sama dengan 7. Berapakah x-nya? Artinya, jika nilai fungsi atau range-nya 7, maka nilai x-nya berapa? Kita masukkan rumusnya. 2x tambah 1. Kita pindah ruaskan. 1 ke kiri, positif jadi negatif. Berarti 6 sama dengan 2x. Berarti x sama dengan 2-nya kita pindah ruaskan kali jadi bagi. 6 bagi 2, 3. Ya, jadi pas ya, daerah jika range-nya 7, daerah asalnya, domainnya 3. Jika dibalikkan seperti ini. Jadi ini nilai fungsinya. Jangan sampai salah. Bagian yang ketiga adalah korespondensi 1-1. Korespondensi 1-1 memiliki beberapa syarat. Yang pertama, jumlah domain sama dengan kodomain. Setiap anggota harus dipasangkan satu persatu. Setiap anggota tidak boleh bercabang. Contohnya, himpunan penumpang pesawat dengan himpunan tiket, himpunan manusia dan himpunan NIP, himpunan manusia dan sidik jarinya, di mana kita ketahui bahwa antara domain dan kodomain harus satu-satu, tidak boleh bercabang. Penyajian korespondensi 1-1 dapat kalian lihat pada layar, di mana setiap anggota domain dan kodomain dipasangkan satu-satu dan tidak bercabang. Rumus korespondensi 1-1 menggunakan rumus faktorial. N faktorial artinya banyak anggota kodomain ataupun domain difaktorialkan. Misalkan jumlah anggotanya 3, 3 kali 2 kali 1. Jika 4, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itulah banyak korespondensi 1-1 yang dapat dibuat. Demikian video pembelajaran ini kami buat. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bimbel Cahaya agar kami semangat untuk membuat video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa share. Bye-bye.